Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang terhormat Prof. Heri Pratikto, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi, dan semua teman-teman yang berbahagia. Saya Trisindra Pahlevi dan teman saya, Liza Yonisa Kurniawan, akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Filsafat Pendidikan Ekonomi. Adapun yang akan kami presentasikan yaitu hakikat filsafat pendidikan, di mana nanti akan kami jelaskan mengenai tokoh filsafat pendidikan dan pandangannya. Kemudian yang kedua mengenai hakikat filsafat pendidikan ekonomi, di mana akan kami jelaskan bagaimana secara filosofis tujuan pendidikan ekonomi itu sendiri. Baik teman-teman dan Prof. Heri, mohon izin saya yang terlebih dahulu untuk mempresentasikan mengenai hakikat filsafat pendidikan. Nah, kita tahu bahwa setiap guru itu memiliki cara mengajar yang berbeda. Hal ini tentu saja akan berdampak pada perilaku siswa itu sendiri, karena cara mengajar guru itu akan berpengaruh terhadap motivasi, hasil belajar, maupun minat belajar siswa. Untuk itu perlu dipahami guru itu sendiri dua pengertian penting, ya. Yang pertama mengenai siapa mereka atau ingin menjadi apa. Jadi siswa, guru perlu memahami siapa mereka, yaitu siswanya, dan siswanya itu ingin menjadi seperti apa. Kemudian yang kedua, mengapa mereka melakukan atau mengusulkan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi, seorang guru di sini harus memahami pula bagaimana siswa itu melakukan sehingga keinginan mereka akan menjadi kenyataan. Jadi, perlu adanya bimbingan dan motivasi dari seorang guru. Nah, Erich Berne sendiri menyebutkan bahwa pertanyaan siapa saya, kenapa saya di sini, siapa semua orang lain ini, dan apa yang mereka inginkan dari saya, ini pandangan menurut Ernie Berne, di mana nanti seorang guru harus mengetahui siapa saya, yaitu sebagai guru, kemudian kenapa saya di sini, tentu saja guru di sini mentransfer ilmunya kepada siswa, sehingga siswa itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, siapa semua orang lain ini dan apa yang mereka inginkan dari saya, tentu saja siswa ini menginginkan tambahan ilmu pengetahuan, ya, sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri secara kritis. Jadi mereka akan berpikir kritis dalam hal ini, memecahkan permasalahan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, beberapa pandangan filsafat pendidikan yaitu mengenai dari Socrates, ya, Socrates, di mana Socrates ini dikenal dengan pendekatan dialektika. Nah, pendekatan ini digunakan oleh Socrates sebagai pedoman azas pendidikan yang didesain agar dapat memotivasi dalam berpikir cermat dan menguji, mencoba melalui diri sendiri untuk merekonstruksi pengetahuan atas bawaannya. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru itu harus mampu untuk mentransfer siswanya.
dan tidak memaksa siswa untuk mendapatkan ide yang terbaik. Akan tetapi, siswa diharapkan mampu mengembangkan ide mereka sendiri. Selain itu, siswa harus mampu untuk berpikir kritis dengan tujuan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan intelektualitasnya dan membangun mental siswa serta menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis. Selanjutnya, pandangan mengenai Plato, yaitu Plato ini memandang bahwa pendidikan itu tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan individu saja, melainkan juga akan memberikan manfaat untuk kemajuan suatu negara. Jadi, oleh sebab itu negara wajib memberikan setiap warga negaranya pendidikan yang layak. Nah, kondisi suatu negara ini itu bisa ditentukan oleh tingkat pendidikan warga negaranya, karena keduanya saling berkolerasi. Negara yang maju itu memiliki sistem pendidikan yang baik mestinya, daripada negara yang berkembang. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik akan terbebas dari belenggu ketidakbenaran dan ketidaktahuan. Dapat disimpulkan di sini bahwa pendidikan itu merupakan pilar utama bagi manusia. Nah, selanjutnya pandangan dari filosofis Aristoteles, ya. Jadi Aristoteles ini memandang bahwa apabila ingin mendapatkan hidup yang lebih baik, maka manusia harus mendapatkan pendidikan yang baik juga. Ini berarti bahwa hidup itu, kesejahteraan hidup itu berkolerasi dengan mutu pendidikan yang mereka dapatkan. Nah, Aristoteles ini juga memandang bahwa pendidikan tidak berasal dari akal semata, tapi melainkan berkaitan pula dengan bagaimana memberikan bimbingan dan pengayaan pada perasaan-perasaan yang lebih tinggi dengan memanfaatkan akal sebagai panglima yang diharapkan mampu mengatur nafsu-nafsu yang selalu mengitari kehidupan manusia. Dan akal sendiri tidak berdaya membentuk pengaruh nafsu dalam diri manusia jika tidak diarahkan secara benar. Jadi di sini dapat disimpulkan kebahagiaan merupakan tujuan utama pendidikan. Nah, demikian untuk John Dewey sendiri, ya. John Dewey sendiri ini memandang bahwa pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan kompetensi yang sangat esensial, di mana berkaitan langsung dengan pengembangan daya berpikir dan menumbuhkan daya perasaan yang mendalam untuk menciptakan karakteristik setiap individu. Jadi John Dewey ini melihat proses pembentukan kompetensi melalui karakter. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Risa, Bapak Risa Kurniawan. Selanjutnya kami serahkan. Oke, terima kasih Bu Ninda. Yang kami hormati Prof. Heri dan juga teman-teman. Berikutnya tentang hakikat filsafat pendidikan ekonomi. Oke, berbicara tentang filsafat pendidikan ekonomi, kita tidak terlepas dari dua disiplin ilmu, yaitu pendidikan sendiri dan ekonomi. Di mana di dalam pendidikan, ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara. Penentuan dan penetapan dasar pendidikan ini merupakan fondasi yang paling esensial dan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam upaya pembinaan dan pengembangan karakter anak bangsa. Yang mana pendidikan harus dibangun dari dasar dan nilai filosofis yang kuat untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas.
Sementara jika kita berbicara tentang filsafat ekonomi, ini adalah interdisiplin ilmu ekonomi yang berkutat pada pengkajian teori ekonomi, metodologi ekonomi, juga sebagai penilaian terhadap hasil institusi dan proses ekonomi serta etika dalam proses ekonomi. Dan fokus utama dalam filsafat ekonomi adalah permasalahan yang berkaitan dengan metodologi dan epistemologi. Pengkajian atau pembelajaran konseptual terhadap metodologi dan teori ekonomi ini akan membawa ahli ekonomi memahami suatu aktivitas atau fenomena ekonomi yang kemudian memodelkannya. Oke. Berbicara tentang filsafat pendidikan ekonomi, kita tidak lepas dari 3 unsur, yaitu teknologi, bisnis, dan juga culture atau budaya. Di mana pendidikan ekonomi ini juga ada 3 poin penting yang menjadi tujuan. Yang pertama, bagaimana mengajarkan keadaan saat ini kepada siswa sebagai upaya untuk meningkatkan melalui kurikulum ekonomi, materi dan teknik pedagogik, serta ilmu yang digunakan untuk mengajar ekonomi di semua tingkat pendidikan. Poin yang kedua, melakukan penelitian terhadap efektivitas teknik pembelajaran alternatif dalam bidang ekonomi, lalu literasi di berbagai kelompok, dan faktor-faktor yang mempengaruhi literasi ekonomi. Yang berikutnya yaitu melakukan upaya perbaikan strategi untuk memenuhi atau menumbuhkan ideologi terhadap perubahan perilaku ekonomi kepada siswa. Ada 4 aspek filsafat pendidikan ekonomi yang sangat penting di sini. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan pendidikan nasional atau pendidikan ekonomi secara khusus ini Indonesia sebagai negara yang berkembang tentu saja memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Tujuan pendidikan nasional negara kita adalah membangun kualitas sumber daya manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, dan meningkatkan kebudayaan sebagai warga negara yang baik, berbudi pekerti luhur, memiliki kesadaran dan semangat yang tinggi, berjiwa demokratis, menjunjung tinggi nilai demokratis dan keadilan. Lalu untuk standar berikutnya, yaitu untuk kompetensi lulusan, ya, di mana pada satuan pendidikan atau jenjang pendidikan tinggi ini difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki keterampilan, pengetahuan, kemandirian, dan sikap yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Lalu untuk guru dan siswa, ya, jadi guru adalah individu yang mampu melaksanakan aktivitas mendidik dalam suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, ya, tugas seorang guru adalah menjadi fasilitator dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh pemerintah dan sekolah. Guru di sini juga harus mampu melaksanakan observasi, wawancara dengan siswa, ataupun sebagai orang tua siswa untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Untuk itulah guru harus memiliki berbagai kompetensi. 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sedangkan untuk siswa, ya, siswa sendiri merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Siswa juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban siswa adalah belajar, menjaga nama baik sekolah, tata tertib sekolah, membayar biaya pendidikan bagi siswa swasta, dan bekerja sama yang baik dengan teman, sekolah, pemerintah, maupun masyarakat. Sedangkan hak siswa adalah belajar, mendapatkan layanan di sekolah, pembinaan, menggunakan sarana prasarana sekolah, berbicara dan berpendapat, serta berorganisasi
dan siswa juga berhak mendapat bantuan biaya sekolah bagi yang tidak mampu. Aspek berikutnya yaitu kurikulum, di mana kurikulum ini disusun berdasarkan pertimbangan problematika kegiatan pembelajaran dan pengajaran, bagaimana kedudukan dan peran sekolah di masyarakat, serta memperhatikan tingkat kebutuhan di zamannya. Kurikulum sendiri bersifat progresif, ya, terus mengalami perkembangan dan bersifat dinamis. Untuk itulah terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum dan filsafat. Landasan filosofis lahir dari filsafat yang selanjutnya menjadi pondasi yang kuat, sekaligus menjadi latar belakang lahirnya pendidikan yang bernilai demokratis. Sehingga filsafat pendidikan ini menjadi kontributor atau pionir ya lahirnya tujuan pendidikan yang selanjutnya melahirkan kurikulum. Untuk sistem pendidikan, ya, sistem pendidikan sendiri merupakan sistem yang harus dijadikan sebagai tolak ukur adanya perubahan tingkah laku manusia dalam sebuah komunitas masyarakat. Jadi sistem pendidikan bertugas merumuskan instrumen-instrumen sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar secara terencana untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mendistribusikan kepentingan tersebut, maka cakupan dan tujuan pembelajaran harus disusun dan disinergikan dengan metode pendekatan dan strategi pembelajaran terkini dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.